Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zefania pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa, sebab gajah akan ditinggalkan orang, Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sia-sia kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan diri pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amun, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amun seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacukan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyir dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun, dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu pemadam dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangan. Penjelasan Zefania 2 ayat 1 sampai 15. Ayat 1 dan 3, Tuhan melalui Nabi Zefania memanggil bangsa Israel untuk berkumpul dan bertobat sebelum hukuman Tuhan turun. Mereka diminta mencari Tuhan, keadilan dan kerendahan hati, supaya mereka mungkin diliputkan dari hari kemurkaan Tuhan. Ayat 4-7, nubuatan tentang kehancuran bangsa-bangsa tetangga seperti gajah, Askelon, Asdod, Ekron, kota-kota orang Filistin. Namun disebutkan juga bahwa sisa-sisa kaum Yehuda akan mendapat pemulihan dan akan tinggal di daerah-daerah itu, menunjukkan janji Tuhan yang setia
yang tetap setia kepada umatnya yang tersisa. Ayat 8-11, bangsa Moab dan Amon dicela karena kesombongan dan ejekan mereka terhadap umat Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka dan membuat negeri mereka menjadi seperti Sodom dan Gomora, tandus, sunyi, dan tidak berpenghuni. Tapi di sisi lain Tuhan menyatakan bahwa pada akhirnya bangsa-bangsa akan menyembahnya. Ayat 12-15, nubuatan tentang hukuman atas bangsa Ethiopia, Asyur, dan kota besar Niniwe. Kota Niniwe yang dulu megah, kuat, dan merasa tidak tergantikan akan menjadi sunyi, dipenuhi binatang liar, dan menjadi tanda kejatuhan bagi siapa saja yang sombong dan menolak Tuhan. Renungannya buat kita, jangan menunda pertobatan. Tuhan memanggil kita untuk berbalik kepadanya sebelum hukuman atau kesulitan datang. Seringkali manusia menunda-nunda bertobat, merasa aman dengan keadaan saat ini, padahal peringatan Tuhan adalah wujud kasih agar kita selamat. Apakah kita sedang acuh tak acuh terhadap peringatan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari keadilan dan kerendahan hati dalam kehidupan kita? Karena kesombongan membawa kehancuran. Moab, Amon, dan Niniwe adalah contoh bangsa yang jatuh karena kesombongan, menghina umat Tuhan dan merasa paling hebat. Dunia modern penuh dengan sikap seperti ini, meremehkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri dan hidup tanpa peduli kebenaran. Apakah dalam hati kita ada benih kesombongan? Apakah kita pernah merasa hidup kita baik-baik saja tanpa Tuhan? Mari belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adil tapi juga memulihkan. Meskipun ada hukuman, selalu ada janji pemulihan untuk mereka yang setia dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Sisa-sisa umat Tuhan tetap dipelihara dan diperhatikan. Di tengah situasi sulit atau bahkan krisis seperti hari-hari ini, Tuhan tetap memelihara umatnya. Jangan kehilangan harapan. Tuhan setia menjaga dan memulihkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.